Halo, ada jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 6A dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi ya adik-adik ya. Dan untuk memperjelas jawaban dari video ini, silakan adik-adik tekan tombol full screen atau layar penuh. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petiknya, yaitu di halaman 42. Di halaman 42 ini ada latihan subtema 1 paket yang kedua, dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut, bacalah teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga nomor 5. Teksnya berjudul Tumbuhan Pisang. Nomor 1, informasi tentang lokasi penanaman tumbuhan pisang dapat ditemukan pada kalimat nomor, jawabnya C, 4, dan 5. Nomor 2, informasi pada kalimat nomor 7 adalah jawabannya yang C, yaitu tumbuhan pisang berkembang biak secara vegetatif dengan pembentukan tunas. Nomor 3, ide pokok pada paragraf 1 adalah jawabnya tempat hidup tumbuhan pisang. Nomor 3, ide pokok paragraf 2 adalah cara perkembangbiakan tumbuhan pisang. Nomor 5, tulislah kesimpulanmu tentang teks tumbuhan pisang. Jawabannya adalah tumbuhan pisang dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Tumbuhan pisang berkembang biak secara vegetatif alami. Lanjut ke muatan IPA nomor 1, perhatikan gambar berikut. Yang A menunjuk ke kepala putik, yang B menunjuk ke mahkota bunga. Pertanyaannya, bagian bunga yang ditunjukkan berfungsi untuk, jawabannya adalah yang C, yang A sebagai alat kelamin betina, dan yang B berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. Pernyataan yang tepat sesuai gambar tersebut adalah yang A, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Nomor 3, berikut tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara tunas adalah jawabnya yang A, pisang, bambu, dan tebu. Nomor 4, apa perbedaan penyerbukan dan pembuahan? Jawabnya penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah peristiwa meleburnya sel jantan dan sel betina. Nomor 5, tulislah masing-masing satu jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara A, biji, contohnya adalah mangga. B, geragi, contohnya adalah stroberi. C, umbi lapis, contohnya adalah bawang. Kemudian yang D, rizom, contohnya adalah jahe. Yang E, umbi batang, contohnya adalah kentang. Lanjut ke muatan IPS nomor 1, Thai merupakan suku yang mendiami negara, jawabnya B, Thailand. 2, sungai terpanjang di kawasan Asia Tenggara adalah B, Sungai Mekong. 3, negara yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Khmer adalah A, Kamboja. Nomor 4, makanan tradisional Singapura mendapat pengaruh dari budaya, jawabnya Tiongkok, Melayu, dan India. Nomor 5, perhatikan gambar peta suatu negara berikut. Itu adalah gambar peta Filipina. Tulislah persamaan dan perbedaan antara negara tersebut dengan Indonesia. Persamaannya saya tulis di sini. Yang pertama yaitu berbentuk negara kepulauan. Yang kedua sama-sama memanfaatkan pertanian dan perkebunan. Sedangkan perbedaannya saya tulis di sini, ada perbedaannya yaitu mayoritas penduduk Filipina menganut agama Katolik, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam. Muatan PPKN nomor 1, contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah yang A, menyiram tanaman setiap hari. 2, amatilah gambar berikut. Nilai Pancasila yang tercermin dari sikap Rio pada gambar tersebut adalah yang D, menghargai hak orang lain. Nomor 3, Beni, Agung, dan Rio sedang bermain. Tiba-tiba Beni meminta izin untuk sholat dahulu. Sikap yang sebaiknya dilakukan Rio dan Agung serta mencerminkan sila pertama Pancasila adalah jawabnya yang C, mempersilahkan Beni beribadah. Nomor 4, Ayu, Fitri, Linda, dan Intan akan menampilkan tarian daerah di acara pentas seni sekolah. Linda mengusulkan untuk menampilkan tari Rato Jaru dari Aceh. Fitri dan Intan menyetujuinya. Akan tetapi Ayu tidak mengetahui tarian tersebut dan hanya mengetahui tarian dari daerah asalnya.
Pertanyaannya A, pertanyaannya yang A adalah apa sikap yang sebaiknya dilakukan Ayu? Jawabnya adalah menerima keputusan dan mau mempelajari tarian tersebut. B, apa nilai Pancasila yang tercermin dari jawaban pada soal A? Jawabnya adalah menghargai budaya daerah lain dan memupuk rasa cinta tanah air. Nomor 5, tulislah 2 contoh sikap penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di lingkungan tempat tinggalmu. Yang pertama, melakukan gotong royong. Yang kedua, membantu tetangga walau berbeda suku. Kita lanjutkan ke muatan SPDP. Nomor 1, patung yang terbuat dari bahan lunak ditunjukkan oleh gambar. Di sini A, B, C, D. Tidak ada A, B, C, tidak. Yang betul jawabannya di sebelah sini, yaitu yang D. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk bahan lunak adalah jawabnya C, kayu jati. Nomor 3, bahan lunak yang bersifat permanen adalah jawabnya A, plastisin. Nomor 4, Ayah membuat patung menggunakan kayu. Bahan yang digunakan oleh Ayah merupakan bahan keras bersifat permanen. Nomor 5, tulislah 3 contoh bahan lunak bersifat sementara yang kamu ketahui. Jawabannya adalah tanah liat, bubur kertas, adonan semen. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Petik Jilid 6A tema Selamatkan Makhluk Hidup. Jangan lupa follow Instagram saya di Kurniawan813. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.